Perkembangan teknologi pada zaman sekarang memang berkembang sangat cepat. Rata-rata di seluruh belahan negara mengalami perkembangan teknologi ini. Saat ini manusia memanfaatkan teknologi untuk berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan hanya di rumah saja, manusia dapat bekerja, berkomunikasi, memesan tiket liburan, tiket perjalanan, dan menghasilkan uang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dan internet adalah salah satu unsurnya pada kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan internet, di belahan bumi manapun dapat terkoneksi dengan adanya internet ini. Mulai di perkotaan hingga di perkampungan pelosok pun sekarang sudah dapat terkoneksi internet. Hampir hari-hari kehidupan mengandalkan internet ini. Dengan berbagai alat komunikasi, yaitu salah satunya smartphone, yang sudah digunakan serta dibawa kemana-mana. Manusia akan bisa selalu terkoneksi dengan siapapun, bahkan dengan orang tidak dikenal sekalipun. Banyak sekali pilihan berbagai bentuk dan varian smartphone yang canggih pada masa kini. Dalam smartphone tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan dengan salah satunya yang sering digunakan yaitu mengakses media sosial. Manusia hampir setiap harinya mengakses media sosial, entah itu untuk hanya sekadar hiburan, mencari informasi, belajar, atau bahkan memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan. Banyak sekali jenis media sosial yang sekarang tersedia dan banyak digunakan oleh manusia yang melek teknologi. Dan memang faktanya memang benar, manusia zaman sekarang kemana-mana membawa smartphone. Dan tidak lepas dengan adanya media sosial pada smartphone-nya seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan bijak dan akan terhindar dari Undang-Undang ITE? Baik, simak berikut penjelasan mengenai penggunaan media sosial sesuai dengan ITE. Nah, bagaimana penggunaan media sosial dengan bijak supaya terhindar dari Undang-Undang ITE? Berikut tanggapan dari saya mengenai tindakan dengan bijak penggunaan media sosial supaya terhindar dari ITE. Sebelum memasuki argumentasi saya, nah di sini saya akan mencontohkan mengenai data-data pengguna internet di berbagai negara. Nah, data ini diunggah pada website liputan6.com. Nah, berikut salah satu contoh fakta negara pengguna media sosial terbanyak. Nah, di sini yang pertama ada pengguna Facebook, media sosial Facebook. Nah, yang pertama itu di negara India. Nah, penggunanya itu sekitar 270 juta jiwa. Dan yang kedua itu Amerika Serikat. Dan ketiga negara kita yaitu Indonesia. Keempat Brazil dan yang kelima Meksiko. Nah, dalam skala negara ini Indonesia ada di nomor 3. Sementara dalam skala kota, Jakarta adalah kota terbesar pengguna Facebook ini. Dan yang selanjutnya untuk pengguna Instagram. Nah, untuk pengguna Instagram yang pertama itu Amerika Serikat dengan berkisar pengguna 120 juta jiwa, yang kedua Brazil, yang ketiga India, yang keempat Indonesia, dan yang kelima Turki. Nah, untuk media sosial Twitter, ternyata pengguna Indonesia tidak masuk 5 besar. Yang masuk 5 besar justru penduduk Jepang dan juga Arab Saudi yang masing-masing memiliki 50,9 juta dan 10,8 juta pemakai Twitter tersebut. Nah, Indonesia berada di peringkat 12 dengan jumlah pengguna 6,6 juta, diikuti dengan Filipina 5,6 juta dan Korea Selatan 5,3 juta pengguna. Nah, penggunaan media sosial ini tidak hanya anak muda saja dan rakyat-rakyat saja, bahkan Presiden Republik Indonesia pun turut aktif dalam penggunaan media sosial. Nah, lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang mau tidak mau memang sudah zamannya di masa kini. Media sosial halnya bisa dikatakan penting juga, akan tetapi
itu tergantung dari tujuan personalnya masing-masing. Nah, namun pastinya banyak sekali berita yang beredar dari dampak adanya sosial media tersebut, baik itu dampak positif dan yang lebih mengerikan yaitu dampak negatifnya, yaitu salah satu contohnya berikut. Itu ada kasus pencemaran nama baik, kasus penyebaran berita bohong atau kita bilang hoax. Yang ketiga, kasus penipuan jual beli online, dan yang terakhir kasus prostitusi online. Nah, dan masih banyak lagi dampak negatif dari media sosial ini. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dengan berdasar pada Undang-Undang ITE supaya terhindar dari pelanggaran yang ada pada Undang-Undang ITE tersebut. Nah, cara bijak menggunakan media sosial yaitu di sini saya ada 6 argumen ya cara bijak menggunakan media sosial ini. Untuk yang pertama, jaga informasi yang bersifat privasi. Nah, privasi adalah salah satu hal yang penting yang harus kita jaga keamanannya, terutama bagi kita pengguna media sosial harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi seperti nama lengkap kita, email kita, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal kita. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, bisa saja terjadi cyber ataupun cybercrime. Nah, seperti pembobolan rekening, nah penipuan hingga jual beli data pribadi juga. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Untuk itu, jangan sembarangan untuk membagikan data yang bersifat privasi, terutama bagi orang yang tidak kita kenal di media sosial tersebut. Dan yang kedua, jaga etika berkomunikasi. Nah, menjaga etika dalam berkomunikasi itu gak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, namun menjaga etika juga perlu dilakukan dalam media sosial atau dunia maya. Nah, jangan sampai jari-jari kita itu mengetik hal yang gak sopan, seperti berkomentar kasar atau yang mengandung unsur sara ya. Walaupun gak berbicara secara langsung, tapi komentar kita bisa saja menyakiti perasaan orang lain, dan itu termasuk ke dalam Undang-Undang ITE. Jadi belajarlah untuk menghargai orang lain dan pastikan kita sudah menggunakan kata yang sopan dan juga layak dibaca oleh pengguna media sosial lainnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, bijak memilih teman di sosial media. Dengan adanya media sosial membuat kita lebih mudah dalam mencari pertemanan dan membangun koneksi bahkan dari seluruh penjuru dunia ya. Dengan kemudahan yang diberikan ini, tentunya kita harus lebih bijak dalam memilih teman di media sosial ini. Nah, mengenal teman baru di dunia maya yang memang bukanlah hal yang mudah karena kita belum pernah bertemu secara langsung sehingga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mengenal pola pikir dari kedua belah pihak. Nah, jadi untuk mendapatkan teman yang memiliki pola pikir dan hobi yang sejalan, kita tentunya bisa mengikuti komunitas yang kita sukai. Misalnya, kita suka hobinya itu memasak. Nah, kita bisa ikuti akun-akun yang sering membagikan resep masakan. Dan tentu kita akan lebih mudah untuk saling berbagi ilmu dan menjalin koneksi dengan teman baru sesama pencinta masak tersebut. Salah satu contohnya, hindari mengikuti akun atau pertemanan yang toksik. Nah, ini banyak sekali yang membahas mengenai toksik ini ya. Jika hanya membuat kita stres aja gitu loh pada media sosial. Nah, yang keempat, jangan asal posting. Banyak hal yang bisa kita bagikan di media sosial, mulai dari mengunggah foto, video, bahkan kegiatan sehari-hari kita. Namun bukan berarti kita bisa mengunggah hal secara sembarangan. Kamu ataupun kita harus ingat bahwa jejak digital sangat sulit dihilangkan. Nah, kita perlu mempertimbangkan mana hal yang layak dikonsumsi publik dan yang tidak layak dikonsumsi oleh publik atau diposting ke halayak publik.
Nah, meskipun ada fitur privasi yang bisa kita pakai, tetap saja memang sebaiknya ada hal yang nggak kita umbar di media sosial seperti masalah pribadi dan kehidupan pribadi kita. Kita akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak peduli dengan masalah kita. Jadi alangkah baiknya kita membicarakan masalah dengan orang-orang yang terdekat kita saja, yang secara real life atau secara langsung tanpa adanya pada media sosial. Apalagi pada orang yang tidak kita kenali. Seperti itu. Dan yang kelima, cari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Nah, ini sebenarnya lebih ke itu ya, privasi dan sumber yang valid. Seperti itu. Kemajuan teknologi kan gak membuat semua informasi yang kamu dapat atau kita dapat di media sosial terjamin kebenarannya. Untuk menghindari hoax atau berita bohong, lebih baik mencari informasi lebih lanjut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya, ya, seperti untuk informasi Kominfo gitu ya. Jadi kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax yang dapat menyebabkan kepanikan hingga membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, sebelum kita ingin membagikan informasi, entah itu dalam bentuk foto, video, ataupun tulisan, nah ingat untuk mencantumkan sumber asli konten tersebut agar tidak melanggar hak cipta. Dan nah, ini hak cipta itu termasuk ke Undang-Undang ITE. Dan yang keenam, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Tergiur apa? Nah, sikap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial bukanlah hal yang bisa kita abaikan. Nah, nyatanya masih ada berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang gak bertanggung jawabnya, sehingga dapat merugikan orang lain. Tentunya, orang yang kita lihat di dunia maya bisa saja menampilkan suatu hal yang jauh dari sebenarnya, hingga membuat orang lain percaya begitu saja pada hal yang dibagikan oleh orang tersebut di media sosial tersebut. Maka hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang yang mencurigakan dan gak kita kenal di media sosial tersebut. Nah, jangan mudah tergiur, lebih baik cari tahu dulu kebenarannya tentang informasi dari orang yang kita kenal dari media sosial tersebut. Nah, hal ini untuk mencegah tindak penipuan bahkan penculikan yang bisa saja berawal dari media sosial. Dan ini memang sudah banyak terjadi di negara kita tentunya. Nah, apakah kalian atau kita sudah menerapkan beberapa tips ini dan nyatanya menggunakan media sosial itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Ingat, jangan sampai media sosial menjadi bumerang bagi diri kita sendiri nih. Pentingnya menggunakan media sosial secara bijak agar kamu terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan. Nah, gunakan media sosial lebih bijak lagi agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi halayak umum. Mungkin segitu untuk penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.